وخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويديق رسول الله جاءك إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزما إن الكبائر في الكفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan babu fil mubadarati ilal khairat, ya. Pembahasan bab tentang untuk menyegerakan berbuat kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kelima dari bab, ya, al-mubadarah ilal khairat, atau hadis yang ke-91 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Al-khamisu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha, fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi wa ahjamal qaum. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa talaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Ismu Abi Dujanah Samaku ibni Kharsan. Qauluhu ahjama al-qaum ay tawaqqafu wa falaqa bihi ay syaqqaha mal musyrikin ay ru'usahum. Wallahu a'lam. Hadis yang kelima yang menjelaskan kepada kita untuk segera melakukan kebaikan, yang datangnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya perang Uhud, ya, beliau mengambil sebilah pedang. Ya.
kita tahu yang namanya perang Uhud itu ya itu adalah dinisbahkan kepada suatu jabal ataupun gunung ya yang namanya Jabal Uhud atau Gunung Uhud ya itu yang al-ma'ruf bil Madinah yang mana gunung tersebut berada di mana di kota Madinah ya jadi kalau bapak ibu melaksanakan haji atau umroh ya itu berjarak sekitar 2, sekian kilo itu ya bapak ibu akan melihat di situ ada namanya Jabal Uhud ya itu yang tidak jauh jaraknya dari Masjid An-Nabawi ya lah kenapa dinamakan perang Uhud ya karena terjadinya di bukit ataupun gunung Uhud ya yang kita tahu di situ ya paman Nabi dalam perang Uhud yang bernama Sayyidina Hamzah ya beliau termasuk ke dalam 70 orang yang ya syahid dalam pertempuran atau perang Uhud ya itu dimakamkan di sebelah atau di kaki gunung Uhud juga itu ya yang kita tahu situ tuh ada 70 orang ya syuhada Uhud atau orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud di antaranya tadi Sayyidina Hamzah yang menjadi siapa paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tuh Sayyidina Hamzah kita tahu itu ya beliau ketika menghadapi atau melawan pasukan kafir Quraisy dalam perang Uhud itu ya itu kafir Quraisy itu sangat bengis sekali kepada siapa kepada Sayyidina Hamzah ya sehingga ketika beliau sudah mati terbunuh karena terkena anak panah saat beliau sudah mati itu masih dipanahin sama siapa sama orang-orang kafir Quraisy ya sehingga riwayat mengatakan tidak ada satu titik tubuh Sayyidina Hamzah itu yang tidak terkena panah ya jadi semua dari muka sampai kaki itu diapain panahin terus padahal orangnya sudah ya wafat atau meninggal dunia ya saking apanya tuh saking bengisnya itu orang kafir ya kepada siapa Sayyidina Hamzah ya karena beliau yang mengatakan dalam perang Uhud itu ya mengeluarkan suatu moto iskariman au mut syahidan kata beliau itu ya hidup mulia atau mati syahid ya beliau ungkapan itu yang memberi semangat kepada siapa para pasukan perang Uhud ketika itu ya nah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengambil sebilah pedang pada saat terjadinya perang Uhud ya faqala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya man ya'khudhu minni hadza ya siapa yang mau menerima pedang ini dariku kata siapa kata Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tuh jadi kalau ada sesuatu Pak yang datang dari Nabi ya itu suatu benda apapun itu menjadi apa rebutan para sahabat untuk ngapain berebut mengambilnya ya tuh sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dariku ya babasatu aidiyahum kullu insanin tuh. Maka semua orang apa itu semua para sahabat apa istilahnya tuh menadahkan tangannya ya membentangkan tangannya ya tuh kenapa karena dia pengen ya mengambil sesuatu yang datangnya dari siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tuh yaqulu sehingga mereka mengatakan apa ana ya saya mau gitu ya berebut ya kayak orang lagi mau dibagiin duit kan nggak ada yang nolak ya bagi duit ada nolak nggak? Hah? Ya, Bapak, Ibu-ibu ntar jam 6.30 kumpul di Hudal Islam ada pembagian uang masing-masing 5 juta. Hah? Penuh masjid ini. Ya, tuh. Nah, pembagian
Itu, ya. Tapi para sahabat itu, ya, tidak demikian. Beliau itu para sahabat ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan suatu benda apapun, pasti itu akan menjadi bahan apa? Rebutan di kalangan para sahabat. Jangankan Pak, ya, ada suatu benda yang Rasul akan berikan. Ya, kalau udah namanya panggilan jihad yang diserukan oleh Rasulullah, itu semua sahabat ngapain? Berebut pengen ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ya, tuh. Laki-laki, perempuan juga deh. Kalau perempuan gak dia ikut ke medan perang lah, tugasnya lain deh. Nyiapin makanan apa aja gitu. Ya, tuh. Nah, ini ya sesuatu yang menunjukkan betapa kecintaan para sahabat kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Pedang, ya, para sahabat bilang, saya mau. Tuh kata para sahabat, ya. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendengar di sini ya ada tawaran sebilah pedang yang akan ya diambil ya sehingga mereka tuh para sahabat berebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi." Ya, tuh. Siapa yang mau menerima ini pedang dan apa? Berani bertanggung jawab. Ya, artinya bukan hanya menerima ini benda, tapi bisa berani bertanggung jawab, artinya menanggung resiko, ya. Atau ya ibarat sesuatu itu jangan pedang ini dijadiin sebagai barang simpenan doang, ya, tapi bisa dijadikan sebagai sesuatu apa? Ya, sesuatu yang bermanfaat, tuh, ya. Sini Al-Imam Al-Qurtubi yang mengatakan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa orang yang mau menerima ini dan ya mau ya menjaganya. Qala Al-Qurtubi yakni bihadzal haqq an yuqatil bidzalika sayf. Artinya perang yang aku berikan ini nih pedang, ya, kalau kamu mau menerima jangan dijadikan barang simpanan, tapi dijadikan sebagai apa? Ya, alat untuk memerangi atau membunuh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang membangkang terhadap apa? Ya, ajakan atau seruan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jangan mengartikan Pak semua orang kafir itu harus kita bunuh, tidak. Ya, kan dalam Islam itu kafir dibagi dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, ada kafir harbi. Siapa itu? Orang-orang kafir yang biasa membuat onar, ya, yang biasa membuat keributan atau apa? Ya, membuat atau menjadikan umat Islam itu menjadi apa? Marah. Ya, dia tinggal di suatu daerah kawasan orang-orang Muslim. Ya, tapi keberadaan dia itu justru bukan mengikuti aturan Islam, justru apa? Nyari gare-gare kalau bahasa kita itu, bikin ulah, ya. Nah, kalau kafir yang demikian tuh harus kita apa ya? Harus kita perangi, itu namanya kafir harbi. Ya. Nah, ada lagi namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal bersama orang-orang Islam tapi dia hidup tenang. Ya, nggak bikin gare-gare, nggak nyari onar, nggak buat apalah itu. Ya, nah orang kafir seperti ini jangan kita colek. Ya, jangan kita apa-apain. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kalau ada orang kafir zimmi, ya, dianiaya. Kata Nabi sama aja tuh orang yang menganiaya orang kafir zimmi, dia menganiaya diriku, kata Nabi. Ya, Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, man azza zimmiyan faqad azani, kata Nabi. Ya, barang siapa yang menganiaya orang kafir zimmi, berarti itu orang sama aja menganiaya diriku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau orang kafir yang ada di Israel tuh bukan kafir zimmi itu harbi, itu harus diapain tuh? Ya, harus dihabisin, benar-benar bunuh itu. Kenapa? Halal darahnya untuk kita bunuh. Kenapa? Karena mereka membunuh saudara-saudara kita ya yang berada di mana? Di Palestina. Bukan perang itu. Itu wajib bunuh aja itu. Ya. Baik.
Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan siapa yang mau menerima pedang ini dan ya menjaga atau meliharanya, fa'ahjamal qaum, ya semua sahabat itu pada apa? Diem, ya. Ini maksudnya apa nih, bahaya nih, ya. Kalau nerima pedangnya aja sih nggak jadi masalah, ya. Tuh. Tapi konsekuensinya gimana nanti ini, ya. Tuh, makanya sahabat nggak ada yang berani apa? Berani ngomong satupun, ya. Tapi di sini ada salah seorang sahabat yang bernama Faqala Abu Dujanah radhiyallahu an. Ya, Abu Dujanah dia berkata, ya, siapa ini Abu Dujanah? Ya, di sini katakan bidammid-dal Dujanah, ya, yaitu ismuhu Samak bin Kharsah bin Ludan Al-Ansari masyhur bi kunyah radhiyallahu anhu. Ya, beliau dikenal dengan nama Abu Dujanah. Nama aslinya siapa tadi? Ya, Samak bin Kharsah bin Ludan. Ya, Al-Ansar. Beliau itu adalah orang-orang apa? Ansar. Apa maksudnya orang Ansar? Beliau adalah termasuk orang-orang penduduk ahli Madinah. Ya, artinya beliau adalah orang-orang yang membantu atau menolong para sahabat yang melaksanakan apa? Hijrah atau muhajirin dari Mekah ke Madinah. Ya, itu namanya orang-orang Al-Ansar. Tuh, ya. Nah, beliau ya berkata, siapa itu Abu Dujanah? Ana akhudhuhu bihaqqihi. Tuh, ya. Saya yang mau menerima pedang itu dan siap menanggung risikonya atau menjaga nih pedang. Kata siapa? Kata Abu Dujanah. Ya. Fa akhadhahu, ya, maka pedang itu diapain? Diambil, ya, atau diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dujanah. Ya. Fa falaqa bihi hammal musyrikin. Dan pedang yang diambil oleh Abu Dujanah itu digunakan untuk apa? Apa itu? Memenggal leher-leher orang kafir Quraisy. Ya. Ini orang Abu Dujanah nih berarti orang hebat juga. Ya. Dia salah seorang panglima perang yang berani menghadapi musuh. Ya, dengan sebilah pedang tuh riwayat mengatakan berapa puluh leher-leher orang kafir Quraisy itu, istilah kata kita, ditebas apa siapa? Ini Abu Dujanah. Ya, karena pesannya gitu. Ya, bukan dijadiin sebagai apa tuh? Pajangan dua, ya. Nah, dari sini, Pak, ya, kita kan lagi membahas tentang babu al-mubadarah ilal khairat, menyegerakan untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi sesuatu yang kita miliki, sebagai contoh, ya, Al-Qur'an aja itu. Ada orang nikah, ada orang kawin pakai mas kawin, pakai apa? Al-Qur'an. Ya, dengan mas kawin Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat. Ya, tuh saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Dengan mas kawin tersebut dibayar hutang. Boleh gak ngutang? Boleh. Tapi ada gak di sini orang bayar apa mas kawin hutang, ada gak? Hah? Oh, di saya ada. Ya, tuh. Mas kawin pergi haji tapi ngutang. Ya, tuh. Nah itu kalau kita berani memberikan mas kawin berupa Al-Quran dan seperangkat alat sholat, berarti kita harus bisa konsekuensi itu dengan barang yang diberikan sebagai apa? Mas kawin. Ya, jangan tuh Al-Quran dijadiin sebagai apa? Hiasan pajangan rumah dua lemari, dia jangan. Ya, apa arti sebuah nama mas kawin Al-Quran tapi nggak dibaca? Tuh, pakai baca tuh Al-Quran. Kalau perlu dijadiin Al-Quran khusus yang dia baca bersama suaminya. Ya, lah kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan doang di rumah, itu nggak akan menjadikan apa? Ya, syafaat buat kita nanti. Ya, karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya,
bacalah Al-Quran. Kalau bisa tuh Pak, Al-Quran yang kita punya itu kita baca. Ya, makanya anak-anak tuh, anak santri saya, ya, yang pada penghafal Al-Quran, kalau untuk ya mempermudah ngapal Al-Quran, Quran yang dipakai untuk ngapal jangan ganta-ganti. Ya, jangan gonta-ganti, satu Quran aja tuh. Ya, kenapa? Itu akan mempengaruhi nantinya. Ya, tuh, kalau dengan satu Quran khusus yang dia jadikan pegangan untuk menghafal Quran, maka insya Allah itu akan membantu, mempermudah dalam apa? Menghafal para santri. Ya, ya begitu juga ya di rumah. Udah kita punya satu Quran khusus. Allahumma kecuali kalau kita lagi dalam apa? Perjalanan atau kita nginep di suatu tempat, kita nggak bawa Quran ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita berada di rumah dengan kondisi yang sangat mendukung, pakailah satu Quran tuh yang kita pegang tuh. Jangan ganti-ganti dah tuh. Ya, kalau ada ya yang lain ya boleh ya. Tuh, cuma pakai dulu yang apa? Yang biasa kita pegang. Tuh, akan lebih baik lagi, ya. Nah, demikian pula tuh, ya, pedang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang apa namanya? Diterima oleh Abu Dujana itu bukan hanya sekedar tuh pedang diterima kemudian dipajang, kemudian nggak dipakai untuk apa-apa. Ya, nah Abu Dujana dia menggunakan pedang ini dijadikan senjata untuk apa? Perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Tuh. Sehingga dalam peperangan tuh Uhud banyak juga yang mati terbunuh ya oleh Abu Dujana dengan lantaran pedang yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita kan punya pedang kita pakai buat berantem jangan. Ya, berantem kalau nggak ada kami saudara berantem. Ya, gara-gara mulut doang berantem main apa? Main bunuh-bunuhan. Itu kan yang terjadi sekarang itu perang apa namanya istilahnya itu? Apa yang anak-anak muda tawuran ya? Ya kan tawuran pada bawa samurai, panjang-panjang tuh samurai itu. Ya, pada bawa golok, pada bawa apa namanya itu yang buat nyari rumput. Celurit itu. Ya, itu kan bahaya itu. Jangan buat gituan. Ya, itu kan saudara-saudara kita, Pak. Saya yakin itu orang Islam semua gitu. Ya, yang pada ngapain? Yang pada tawuran. Ya, ya Allah, nauzubillah min dzalik jangan sampai dah. Ya, ayatnya luar biasa tuh. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya, tuh Ismu Abu Dujana, nama Abu Dujana itu sama Ibnu Khorasah. Ya, Samik bukan Samak, ya. Samiku Ibnu Khorasah. Itu namanya Samik bin Khorasah. Itu nama asli dari siapa? Dari Abu Dujana. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini termasuk ke dalam kategori hadisnya apa? Sahih. Ya, sahih. Tuh. Baik. Al-hadisus sadis. Hadis yang ke-6. Ya. Anis Zubair bin Adiyin qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyaqawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarra minhu hatta talaqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Hadis yang keenam ya dari bab al-mubadarah ilal khairat yaitu dari Zubair bin Adi. Qala ya beliau pernah bercerita Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ya kami telah mendatangi siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini juga termasuk siapa nih? Sahabat tentunya. Ya, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga sahabat yang paling ya disayang atau dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, ketika ya Zubair bin Adi datang kepada Anas, ya, ngapain itu? Fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Ya, istilah syaqauna di sini kami pernah mengeluh atau bercerita ya tentang apa? Ya, apa yang dialami mengenai kekejaman dari siapa? Al-Hajjaj. Ya, atau sikap yang tidak baik yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Di istilah bahasa kita itu curhat lah. Ya, datang pada Anas, Anas, ya Allah, saya nggak nyangka katanya itu. Ya, itu kok si Fulan bengis banget ya. Ya, jahat banget ya. Jadi kan itu namanya apa itu? Nyeritain ya kepada seorang yang lain. Faqala ya, maka di situ ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata asbiru. Udah sabar aja dah. Ya, apa yang kamu alami ya dari kekejaman yang dilakukan oleh Hajjaj itu sabar aja dah. Ya. Ini di sini dikatakan ya tentang mengenai kekejaman apa yang dilakukan ya oleh Al-Hajjam ini enggak diceritain apa tuh kekejamannya itu. Ya, cuma di sini hanya dijelaskan ya perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ya. Tuh. Fa innahu la ya'ti zamanun ya, sesungguhnya akan datang suatu masa ya ataupun zaman illa wallazi ba'dahu syarrum minhu ya, yang mana masa atau zaman yang akan datang itu akan lebih apa? Lebih bahaya lagi, lebih dahsyat lagi ya ketimbang apa? Ketimbang yang kamu hadapi sekarang ini. Ibaratnya ya, kondisi yang kamu alami sekarang ini belum seberapa dengan masa atau zaman yang akan datang nih berapa lama lagi. Ya, itu dijelaskan oleh siapa? Anas bin Malik ketika ya Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik tuh. Ya. Hatta talaqau rabbakum. Ya. Tuh, keganasan ataupun kedahsyatan masa atau zaman yang akan kamu dapati nanti itu sampai kapan? Sampai kamu ya talaqau rabbakum, kalian menjumpai Tuhan kamu. Artinya apa? Sampai kamu meninggal dunia. Ya. Ini kan terbukti juga. Ya. Zaman sekarang itu sudah sedemikian rupa ya, apa namanya? Kemaksiatan yang dilakukan sudah semakin merajalela. Ya, orang tidak takut lagi, tidak pandang lagi ketika dia melakukan dosa, tidak ada rasa malu lagi. Ya, yang dia takutin bukan akibat yang dia lakukan, tapi yang dia bikin gak enak kepada seseorang tertentu. Ya, dia melakukan suatu maksiat, nggak enak ada si fulan terketahuan. Ya, bukan dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Ya, sebagai zat yang maha melihat dengan apa yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini berarti kan apa? Sudah ya, masa atau zaman itu lebih dahsyat ya ketimbang masa yang kau dapati sekarang itu. Tuh, sampai dia meninggal dunia, ya. Tuh. Nah, dari mana nih Anas bin Malik kok berani ngomong? Ya, kalau masa atau zaman itu akan datang, tuh, ya, lebih dahsyat dari yang sekarang kamu alami. Anas bin Malik mengatakan sami'tuhu min nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ya berita ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau dari nabi kamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan apa namanya itu ya si Zubair bin Adi bertanya kepada Rasulullah, tapi dia bertanya kepada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik dengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diucapin. Ya, berarti nih hadisnya hadis apa ini? Hadis mauquf. Ya. Apa sih hadis mauquf? Hadis yang datangnya dari sahabat, artinya sahabat si A tidak dengar langsung dari Rasul
Rasulullah, tapi didengar dari sahabat yang lainnya. Itu namanya hadisnya mauquf. Ya, ada kan sahabat dengar hadis langsung dari Rasulullah. Ya, ada sahabat dengar hadis enggak langsung dari Rasulullah, tapi dari sahabat yang lainnya. Ya, tapi sahabat yang dia ngambil hadis itu dari siapa? Tetap dari Rasulullah. Itu namanya hadisnya mauquf, ya. Tuh. Ini kan kalau hadis langsung didengar oleh para sahabat, itu namanya hadisnya marfu'. Ya, ada mauquf, ada marfu'. Ya, ada lagi maudhu. Kalau maudhu jangan didengerin. Kenapa? Hadis palsu. Ya, hadis palsu itu karangan orang biasa, bukan nabi. Ya, kalau hadis itu datangnya dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qaulan wa fi'lan. Ya, baik itu berupa apa? Qaulan, ya, ucapan, wa fi'lan ataupun berupa perbuatan, atau takriran atau berupa keputusan. Ya, itu semuanya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang keenam ini? Ya, artinya ketika ada suatu kesempatan yang dimana kita bisa untuk melakukan kebaikan, segera sudah. Ya, saat kita melakukan kebaikan itu tidak segampang atau semulus yang kita bayangkan. Pasti akan ada namanya apa? Ujian ataupun cobaan-cobaan yang kita hadapi. Ya, sehingga nanti kata Anas bin Malik, kalau memang akan datang suatu masa yang lebih dari yang kau alami sekarang, tetap yang namanya kebaikan jangan pernah engkau apakan? Tinggalkan. Ya, segera untuk melakukan kebaikan. Ya, kenapa? Karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ini para sahabat nih dengan komando dari siapa? Rasulullah. Jadi apa yang menjadi komando Rasulullah harus diapain? Diikutin. Ya, kayak kita sekarang nih Pak, udah ikutin ijtima ulama aja dah. Ya, para ulama berijtima, pilih sosok ya calon presiden yang demikian, insya Allah nggak salah dah kita. Ya, kalau sudah menjadi keputusan ijtima atau kesepakatan para ulama itu. Ya, karena mereka tuh para ulama, para habaib, mereka adalah sebagai apa? Warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, penerus para nabi, maka harus kita apa? Kita jadikan sebagai ikutan. Ya, tuh kalau kita nggak ikutin, berarti kita akan apa? Ya, menyesal atau akan tersesat. Ya, tuh itu termasuk dalam kategori yang Nabi bilang, ya, taraktu fikum amraini, ya, tuh aku tinggalkan dua pusaka. Ya, in tamassaktum bihi, kalau kalian berpegang kepada dua pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah apa? Tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, ya, memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu mengikuti ya para ulama-ulama yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti para ulama yang istiqamah. Istiqamah dalam arti itu dia benar-benar ya teguh pendiriannya, enggak gampang berubah dengan suatu jabatan atau dengan uang. Ya, mudah-mudahan kita menjadi para pengikut ulama-ulama yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu dua hadis kita baca. Mudah-mudahan dua hadis ini menjadi satu motivasi kita untuk kita selalu apa? Berbuat kebaikan sebisa mungkin dan sekecil apapun untuk kita lakukan. Jangan pernah kita menunda kebaikan karena kita tidak tahu kapan yang namanya maut ataupun ajal menjemput kita. Ya, kalau sudah jemput tuh ajal kepada diri kita, maka apa daya kita tidak bisa melakukan kebaikan apapun. Tinggal kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, silakan kalau ada mau ditanya.